Baik. Udah ada komen-komen berdatangan bertanya, "Bang, kagak ini react." Baik, melalui video ini saya akan mereact sebuah Magic Hour dari JKT48. Dibilang react juga nggak bisa dibilang reaction murni, karena reaction murni itu hanya terjadi ketika saya nonton perdana, dan saya nontonnya waktu itu kemarin tidak direkam. Jadi ya udah, ini bentuknya review aja ya guys ya. Jadi Magic Hour ini merupakan single original ketiga nih ya, yang akhirnya JKT rilis nih. Yo, mana nih? Konsepnya sangat wizard sekali ya. Saya sudah nonton ini, kita review tipis aja nih. Konsepnya wizard, dimana di Twitter itu sempat udah ada pergunjingan mengenai apakah J.K. Rowling dan Warner Bros punya kesempatan dan peluang untuk semacam menuntut ini atas hak cipta ini katanya. Ini ada dibahas sama lawyer fandom tercinta Bung Rangge. Mana sih? Potensi pelanggaran hak cipta Harry Potter di lagu Magic Hour. Waduh, panjang nih. Apakah Magic Hour berpotensi digugat? Nah, kalau menurut saya ini kan mengambil konsep penyihir aja gitu ya, wizard. Maksud gue Harry Potter sendiri mengambil konsep wizard, dan JKT melalui lagu Magic Hour mengambil konsep wizard juga. Jadi tidak serta-merta JKT ngambil konsep Harry Potter gitu loh. Gue nggak tahu deh, mungkin kalau disambungin dengan short movie-nya akan ada argumen yang mengarah ke situ, tapi menurut saya terlalu jauh dan terlalu luas cakupannya malah. Dan itu bukan sesuatu yang mau saya bahas di video ini juga. Jadi ya, ini sebagai sebuah single, ini merupakan single yang matang menurut saya. Dibuka dengan vibes minor ya, serem, horor, enggak horor, minor, karena emang nadanya minor gitu, chordnya minor, berasa serem aja gitu somehow, dengan instrumentasi yang denting-dentingan khas yang seperti itu. Pecah suaranya, ambil oktav tinggi dan rendahnya, menyimpan sebuah misteri. Dan sebuah MV yang bercerita sekali gitu loh. Punya storyline dia tuh, makanya dia punya short movie-nya sendiri juga kan, emang nyambung dengan MV ini gitu. Alhomora. Oh, karena itu. Dia nggak nyebut kan. Dan betapa mereka menggabungkan dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia di sini. Mantap loh. Di situ dia bilang TikTok. Gue pertama dengar gue kira aplikasi TikTok, nggak taunya TikTok yang yaitu detik jarum jam gitu ya. Bagian sini mendadak tiba-tiba berasa trapnya dapat, berasa K-pop banget ya di sini bagian ini doang nih. Ini bagian anomali dari lagunya gue rasa nih. Satu-satunya bagian yang beda gitu lah dari satuan lagu. Tapi dibilang satu-satunya juga enggak, karena berasa nggak sih lagu ini antara verse, bridge ini ya, pre-chorus ini, sama chorusnya itu kayak 3 lagu yang beda yang disatuin aja gitu, kayak Megazord. Nih, balik ke tema itu lagi, ting teng teng, untuk 2 bar, kemudian patah banget di bagian chorus. Di sini jujur saya kaget. Hah, kok chordnya ke situ gitu? Nggak lazim. Setelah kita terbiasa dengan dengerin ininya, bagian sini, ambil 3 mayor, bam, masuk ke 6 minornya,
teng tong teng teng teng, tiba-tiba 6 minor tuh menjadi 6 mayor. Oke, sesaat kita yang tadinya kita main di A minor mendadak jadi A mayor nih, rootnya, akarnya jadi A mayor. Oh, kita jadi main di A mayor sekarang. Tiba-tiba chordnya ke situ, inginku sol, berasa solnya kan itu kan, jreng. Oh, chorusnya dibuka dari solnya. Aku pikir begitu tadinya. Tapi setelah menyimak progresi berikutnya, in 1, 2, 3. Itu, nah dari notasi nadanya itu pun, dan chord berikutnya, oh ini mah bukan main di A, solnya yang aku kira sol itu ternyata do-nya. Ingin ku jreng, itu menjadi do-nya. Maka dia main di do sama dengan E sekarang. Ulang. Satu ke 7, ke 5 on 7-nya, keempat. Itu ya, gua takjub di bagian itu ketika first lesson, sampai gua tidak memperhatikan bahwa di sini Mute dapat kuping. Itu tuh lucu banget. Itu lihat mukanya. Ya, lihat mukanya. Iya. Gue sampai skip bagian ini karena gue saking takjub sama progresi chordnya. Hah, kok ke situ gitu. Pas gue nonton ulang lagi, aduh Mute lucu banget lagi sini. Nah, ya perpaduan dua bahasa itu ya, Inggris dan Indonesia, sesuatu yang sudah terjadi di Flying High sebetulnya. Gue sebenarnya masih mencari ini nih, korelasi. Magic Hour shines over me. Ingin ku melayang di angkasa bebas tanpa sayap. Menari di panggung langit cakrawala. Oke. Penuh keajaiban dalam kemilau matamu. Just open your eyes, see the sky so bright. Kayaknya untuk bedah lirik kapan-kapan aja kali ya. Nah, visual effect di lagu ini juga amazingly amazing. Dari 3 single original yang JKT sudah rilis, yang paling effort di visual effect kayaknya baru Magic Hour ini ya. Terus kalau kita perhatiin string sectionnya halus sekali. Ini siapa ini dalang di baliknya nih? Kalau songwriter kan katanya bukan Aokur ya, tapi mana teh? Mana? Nyari lagi gue. Loh nggak ada. Oh, soundtrack and sound. Ya oke, sound engineer-nya Aokuri, pantas. Gue tuh nyari nama Aokuri dari tadi. Tapi untuk songwriter-nya sendiri bukan beliau ya katanya ya. Orang luar kan? Ya, oh komposernya dia. Takahito Nakamura sama Romi Rafael, bukan dong. Arrangernya Takahito Nakamura juga. Musik produsernya Romi Rafael, bukan. Tapi semacam ya, entahlah ya. Sentuhan Aokurinya berasa banget di sini, atau mungkin hanya perasaan saya saja untuk string sectionnya atau sound design-nya mungkin. Cuma agak kalah aja suara stringnya tuh di belakang banget rasanya. Bukan sesuatu yang buruk, cuman jadi dengarnya tuh tipis-tipis. Samar harus pay attention banget baru berasa gitu. Di sini kan yang paling ngangkat sebagai kingnya dari kesatuan aransemen ini, dari mixingnya, ya pasti drumnya sih. Bagian sini doang, bagian interlude ya baru ngangkat tuh si string sih. Cuman pas di refrain agak kecil aja. Tuh kan gue dari tadi terlalu fokus sama musiknya sampai tidak menghiraukan adegan main sapu di langit. Itu syutingnya apa mereka nggak masuk angin ya? Terus itu pakai drone macam apa itu mereka bisa ngikutin begitu ya? Keren loh.
nggak mungkin green screen dong. Ini baru green screen, ini saya punya nih green screen. Masa mereka green screen? Nggak mungkin dong. Pasti mereka terbang beneran kan. Mana sih? Dan kalau dari segi koreografi jangan ditanya. Ini dari zaman jebot juga kita tahu koreografinya 48 Family ini tiada tanding tiada banding. Malah kemarin sempat ada yang point out bahwa kalian perhatiin gak sih koreografinya lagu ini di MV-nya itu diawali dengan dua senternya ngebuka diri terus ditutup dengan dua senternya menutup gitu. Wow, terkonsep sekali. Nanti kita review sama-sama kalau ingat. Nah ini dia nih, tiba-tiba ada si oknum. Oknum gak tuh? Apakah ini yang dimaksud dengan kemelut dan problematika yang melibatkan J.K. Rowling? Waduh. Nah iya, bridge. Bagian sini bridge. Agak dari segi struktur lagu agak tidak 48 sekali ya. Karena satu, lagunya pendek nih. Hitungannya kan lagu pendek. Durasinya hanya 3 menit 23 detik nih guys. Dari alurnya pun sepertinya secara umum lagu 48 urutannya tidak seperti ini. Setelah ref dia langsung tadi ada interlude terus masuk ke bridge di sini. Berasa kayak dengerin short version. Dan di sini chord dasarnya pun berubah lagi. Tadi kita lagi main di E. Di sini tuh tadi ada transisi sedikit. Kemudian masuk ke bridge ini kita jadi main di Do sama dengan C crash, C sharp, cis gitu ya. Ah itu dia. Bisa ke situ loh chordnya. Di video sebelumnya aku udah membocorkan chord lagu ini sepenangkapan kuping saya. Dan ini unik sekali loh pindahnya. 4 ke situ ke tadi aku nemuin itu di A on G kemudian B on A. Nah, baru kita masuk ke referen lagi. Wah ini sih, kalian tertarik gak sih misalnya JKT ngeluarin MV, bukan MV ya, sebuah video yang isinya ini nih, kelanjutan adegan, apa jangan-jangan udah ya di short movie-nya, gua aja yang belum nonton. Atau sebuah MV yang isinya full koreonya doang gitu. Mereka kan pasti syuting koreo begini kan full dong dari awal sampai habis. Tapi kan harus di-cut, dipotong, dibagi porsinya dengan adegan cerita gitu. Ini loh yang khusus director's cut untuk koreografinya doang gitu. Nah, lagi-lagi adegan main sapu di langit. Nah, The Magic Is You. Kalau Cherry Bell bilang Love Is You, kalau JKT bilang The Magic Is You. Oh, itu dia. Azizi sama Marsha mundur ke belakang, ditutup, menutup posisi seperti itu. Kita bandingkan lagi dengan yang awalnya bagaimana mereka membuka itu. Set, set. Nah, memunculkan mereka berdua maju, ya kan? Maju nih. Itu ngebuka lagu, menutup lagunya. Mana tuh? Hilang. Set, mereka mundur dia. Ditutup. So, nutup lagi dia. Keren ya. Dibuka dengan detik jam apa? Bunyi tak tok tik tok tik. Ditutup juga dengan itu. Rapi sekali. Jelek.
Maaf. Baik. Opini saya pribadi. Ini opini saya pribadi ya. Lagunya jelek. Tapi justru itu, ini merupakan sebuah hal yang bagus. Lagunya jelek, tapi ini hal yang bagus. Oke, tar dulu, jangan langsung protes. Ini tahu banget nih kalau begitu ada yang bilang lagunya jelek, pasti akan ada argumen yang bilang lu bilang lagunya jelek, emang lu bisa bikin kayak gini? Ya capek deh. Ya kalau ada seseorang bilang bahwa sebuah lagu itu jelek, bukan berarti dia punya obligasi untuk bikin lagu yang lebih bagus. Nggak gitu kan? Namanya opini kan bebas. Tapi menurut kuping saya yang selama berbelas-belas tahun sudah diasupi lagu-lagu 48 yang seperti itu warnanya, lalu kemudian di sini dikasih lagu Magic Hour yang warnanya seperti ini, sama kaget kuping saya ketika waktu denger Flying High. Gitu aja. Bedanya mungkin di sini lebih ngangkat kali ya. Flying High itu terkesan flat. Kalau Magic Hour itu dinamis banget. Baitnya begitu dark ya kan. Lalu pre-chorus tiba-tiba agak-agak trap, K-popan begitu dengan musik-musik yang digital. Tiba-tiba masuk ke refren ceria. Kayak kita dibikin dinamis banget, dibikin kayak naik sapu terbang kita rasanya. Itu. Ya, tapi esensi lagu 48-nya hilang. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Coba deh, berapa banyak di antara kamu yang mencoba mencari celah untuk nge-chant di lagu ini dan gagal? Lalu kemudian muncul argumen lain yang bilang, tidak semua lagu JKT48 harus di-chant, Bang. Ya betul. Siapa juga yang suruh nge-chant? Gimana ya? Menurut saya, dengan JKT merilis lagu Magic Hour ini, mereka semakin mengukuhkan dan semakin memantapkan diri mereka bahwa mereka sudah berada di new era. Ini adalah era barunya JKT. Semakin kesini kita semakin diasupi hal-hal yang berbeda. Rhapsody udah kagak ada 48-nya Acan karena single original kan, membuka muka baru di single original. Kemudian single original kedua, Flying High. Wah, udah begitu aja udah. Kagak bisa diapa-apain tuh lagu kan. Di-chant susah. Kemudian Magic Hour. Ya. Ini buat gue pribadi ya. Lagu ini merupakan senggolan kembali kepada fans-fans lama. Merupakan semacam teguran gitu loh. Ini adalah seleksi alam untuk kalian, para fans-fans lama, termasuk gue. Kalau lu masih mengharapkan JKT untuk merilis lagu yang 48 banget warnanya, ya good luck. Karena kita sudah bukan di era itu, kita sudah berada di era yang baru, new era. Maka expect lagu-lagu yang seperti ini, Magic Hour, Flying High. Mungkin kedepannya setlist originalnya JKT yang resmi nanti nggak tahu kapan, mungkin warna-warna lagunya akan tidak seperti 48 yang kita tahu sebelumnya. Dan memang sudah seperti itu, wayahe begitu. Jadi seleksi alam lah buat kita, kaum purist yang mengharapkan JKT kembali seperti dulu lagi. Memang sudah bukan JKT yang dulu lagi kok, ini kan sudah JKT ini yang new era gitu. Makanya gue bilang, kalau buat kuping gue pribadi yang sudah telanjur diasupi lagu-lagu 48 selama belasan tahun, lagu ini kurang masuk di gue. Makanya gue berani bilang lagu ini jelek. Buat gue pribadi, lagu ini jelek karena gak masuk di gue. Tapi ini merupakan hal yang bagus untuk JKT di new era mereka. Statistik berbicara, di JKT48 new era, fans mereka jauh bertambah banyak banget. Antusiasme mereka jauh bertambah banyak banget. Kembali muncul fenomena-fenomena seperti fans-fans baru nungguin di depan pintu teater sambil teriak-teriak, Cishani, Marsha, Mute, Kristi, lihat aku, Azizi. Ya kayak gitu-gitu. Itu antusiasmenya merebak. JKT48 namanya naik lagi. Statistik tidak berbohong. Fakta sudah berkata demikian. Maka itu bagus untuk kelangsungan JKT ke depannya.
Lagu seperti ini pun mungkin di kuping wata-wata lama seperti gue agak kurang masuk. Tapi untuk kuping awam mungkin nggak masuk juga, kan kita nggak tahu. Gue nggak tahu deh. Nggak tahu gue ngomong apa sih dari tadi. Menurut kalian gimana guys? Gimana kalau kalian saja yang berkomentar di kolom komen di bawah ya. Kan kita kan juga mau tahu gitu. Nah inilah member-membernya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh cuma 12 coy. Seperti murid Yesus ada 12. Kemudian oh ternyata Gita bukan hanya jadi Sanbatsu, tapi juga jadi scriptwriter. Beda Gita ternyata. Director of fotografinya Dimas. Bagus. Dan sederet nama lainnya yang patut kita apresiasi. Very good job guys. Gini, secara lagu memang kalau ini kembali ke pendapat gue pribadi ya. Secara lagu ya udah begini, seperti itu lagunya. Jelek. Tetap jelek. Cuman banyak hal yang bisa diapresiasi dari project ini ya. Kita bilang ini bukan cuma lagunya doang yang mereka tawarkan melalui single ini. Tapi satu lagu jelas itu, tapi kemasannya banyak, koreografinya oke punya selalu. Kemudian gimmick-gimmick lainnya, visual effect, ada visual effect tuh, storyline ya kan, kostum. Nah, kita bahkan belum ngomongin kostum dari tadi coy. Kostum ini kaget gua. Mereka ganti berapa kali nih? Ini kan ada sendiri, terus tadi di awal nih ini kostum My Chemical Romance. Nah ini When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Ada beberapa isho kan sebutannya, bukan seifuku kan. Apa bedanya isho sama seifuku? Ya kita tanya kamus. Nanti aja tanya kamusnya. Yoi. Jadi banyak hal yang bisa diapresiasi sekali. Salah satunya Reva Fidelia. Kemudian Gita Sekar. Ini Gita kan? Agak buram. Ini Dede Toya. Banyak. Oh ini lokasi syuting, cakep sekali. Sinematografi, videografi, banyak. Jadi bungkusan dari lagu ini bungkusan daripada lagu ini, daripada project ini tuh banyak sekali yang bisa diapresiasi gitu. Bagus kok. Apalagi ini tuh sampai 1440p HD coy. Kalau PHD itu kalau kita lapar, PHD aja solusinya gitu. Aduh aku nggak tahu harus komentar apa lagi. Saya tidak pandai mereact. Ini judulnya juga bukan react sih sebenarnya, ini lebih ke review aja. Review dari sudut pandang seorang rangpren yang belakangan ini punya opini jelek mulu kayaknya ya. Nah mengenai itu juga JKT48 menyongsong era baru. Sudah bukan menyongsong lagi, sudah berada di era baru. Ini udah single ketiga mereka yang original. Ini era baru sekali ini. Maka sudah banyak hal-hal yang mereka tinggalkan, hal-hal konvensional yang mereka tinggalkan. Kayak sekarang tuh JKT baru banget ya. Kayak ini juga sebenarnya bentuk kolaborasi antar siapa aja tadi. Kayak aku sempat lihat ada British Hills. Dan di British Hills itu apa sih? Kayak gue sempat baca di, nggak ada lagi. British Hills JKT48, coba kita cari ya. Ini nih. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini masih tentang poin gue bahwa JKT48 itu berada di era yang baru. Wah, British Hills nih guys. Visit britishhills.jkt48.com/jkt48. Mereka di sini menjelaskan apa itu JKT48. JKT48 is an internationally renowned pop group originating from Indonesia, inspired by AKB48. Nah, mereka sudah tidak lagi memproklamasikan bahwa mereka adalah sister group AKB. Udah, jadi coba teori gue nih ya, JKT48
Mungkin salah nggak ya kalau gue ngomong JKT48 kurang lebih sama kayak SNH48 guys. Mereka udah bukan berani banget gue ngomong ini. Mereka udah bukan sister grupnya AKB lagi. Kok bisa bilang gitu bang? Ya karena ini, kalimat ini loh. Mereka tidak bilang bahwa JKT48 adalah sister grupnya AKB, melainkan JKT48 itu adalah grup yang inspired by AKB48. Maka segala macam hal-hal yang sifatnya konvensional sudah ditinggalkan. Itu sudah terbukti dari tidak adanya high touch, kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah semakin baru, hal-hal baru gitu loh. Maka jika kita kembali kepada argumen saya di video-video terdahulu, apakah Golden Rules masih cocok sebagai konsep yang dipertahankan di sini? Mengingat bahwa capek ya bahas Golden Rules mulu. Kenapa sih nggak habis-habis? Tapi kenapa harus ada? Gue sudah menerima, gue sudah berdamai, sudah cukup. Dan video ini sudah 26 menit sendiri. Yuk kita tidur. Mari saatnya kita istirahat. Menurut kamu gimana guys? Single ini, Magic Hour, apakah cukup memberikan magic di hour kamu? Kita ketemu lagi di video berikutnya.